وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Bismillah. Pada lafal wa iz qultum, pada lafal huruf zal yang berharakat sukun, hati-hati teman-teman di dalam melafalkannya, jangan sampai terpantul. Apabila huruf zal terpantul, maka ia termasuk kesalahan karena dia akan membacanya dengan bacaan qalqalah, padahal huruf zal sendiri tidak memiliki pantulan. Agar bacaan tersebut tidak memantul, maka ujung lidah kita tempelkan dengan gigi sari atas. Wa iz. Seraya agak sedikit kita gigit ujungnya. Wa iz. Kemudian kesalahan yang kedua di dalam membaca huruf zal sukun, menggantinya dengan huruf zai. Contoh wa iz qultum. Ini beberapa kesalahan yang terjadi dalam melafalkan huruf zal sukun. Kemudian pada lafal qultum ya Musa, ada lafal mim mati bertemu dengan huruf ya di sini, maka kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi berarti membacanya dengan jelas suara mimnya tanpa ada menahanan. Tidak dibaca dengan qultum ya Musa, tapi langsung saja dijelaskan huruf mimnya, qultum ya Musa. Kemudian pada lafal ya Musa, pada lafal ya Musa di sini ada mad tabi'i dalam 3 huruf. Yang pertama pada lafal ya, yang kedua mu, dan yang ketiga dalam lafal sa dengan alif kecilnya. Maka kita harus hati-hati dan intabih, atau harus perhatian di dalam melafalkan mad tabi'i. Jangan sampai kita memanjangkan salah satunya lebih panjang. Contoh ya Musa lan. Nah, kadang ada yang lebih panjang satunya, tapi padahal dia tidak boleh. Harus sama. Ya Musa, ya Musa. Harus sama. Panjangnya sepanjang 2 harakat. Kemudian pada lafal lan nasbira ala, pada nun mati bertemu dengan huruf nun, maka kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah. Di sini diwarnai dengan nun yang kedua warna hijau, yang artinya idgham itu memasukkan nun yang pertama kepada nun yang kedua disertai dengan gunnah. Maka lan nasbira tidak dibaca dengan lan nasbira. Kesalahan yang terjadi tidak menahan gunnah di dalam membaca idgham bi gunnah. Contoh lan nasbira, padahal harus ditahan. Lan nasbira ala nasbira, bi tipis ra tebal. Kemudian ala ta'amin wahid. Ya, ini pada lafal ini salah. Tidak ada izhar syafawi di sini. Ini adalah salah pengeditan. Pada lafal ala, la kita panjangkan sepanjang 2 harakat karena dia mad tabi'i, ada fathah bertemu alif. Ya di sini dianggap tidak ada. Kemudian pada lafal ta'a, kembali lagi ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Kemudian pada lafal min wahid, di sini kembali lagi kita mendapati ada hukum bacaan idgham bi gunnah, yaitu ditandai dengan adanya huruf berharakat tanwin pada min bertemu dengan waw. Maka cara membacanya yaitu masukkan tanwinnya ke huruf waw, kemudian dirubah suaranya menjadi huruf waw. Awalnya ala ta'amin wahid menjadi ala ta'amin wa. Kemudian disertai dengan gunnah penahanan di situ 2 harakat.
ala ta'amin wahidin fad'u lana. Kemudian pada lafal wa sendiri sebenarnya ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah pada lafal huruf alif wa bertemu dengan alif kecil setelahnya. Kemudian pada lafal wahidin fad'u lana, maka dia ada tanwin bertemu dengan huruf fa. Maka ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ikhfa yaitu membaca di antara izhar dan idgham, atau bisa kita lebih kenal dengan ang-ang. Tapi tidak semua bacaan huruf ikhfa dengan ang-ang, tapi dia menyamarkan suara tanwin atau suara nun kepada huruf setelahnya. Kalau di sini din ketemu fa, maka dinnya disamarkan ke fa, maka ala ta'amin wahidin fad'u lana, langsung ke fa. Kemudian pada lafal fad'u lana ada huruf dal berharokat sukun, maka kita hukumi dengan bacaan qalqala. Kesalahan terjadi di dalam membaca qalqala, yaitu tidak memantulkannya. Contoh fad'u lana. Yang kedua menambahkan hamzah, yaitu berupa fad'u lana. Fad'u lana. Maka dia menambahkan bacaan pada qalqala huruf hamzah dan dia menambahkan huruf, maka dia salah. Bagaimana cara membaca qalqalahnya? Yaitu fad'u lana. Fad'u lana. Fad'u lana. Fad'u lana. Fad'u lana. Baik, kita lanjutkan. Pada lafal lana ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif panjangnya 2 harakat. Kemudian fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Pada lafal membaca yukhrij lana sama di dalam lafalkan huruf jim, kita sama dengan huruf dal, tidak boleh menambahkan hamzah dan harus memantul, karena kesalahan terjadi tidak mantul dan menambah hamzah. Maka yukhrij lana, bukan yukhrij lana, tapi yukhrij lana. Yukhrij lana. Pada lafal na kembali lagi ada mad tabi'i, yaitu adanya huruf na yang berharakat fathah bertemu dengan alif panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal mimma ada bacaan gunnah pada lafal mim berharakat tasydid. Cara membaca bacaan gunnah, menahan suara gunnahnya dan dimasukkan ke rongga hidung. Mimma tumbitul ardu. Pada lafal tumbitul ardu ada mim mati yang berada di atas nun sukun. Ini pada dasarnya adalah kita baca tunbitu. Karena di sini ada hukum tajwid berupa bacaan iklab. Iklab itu mengganti atau membalikkan. Apa yang dibalikkan pada dasarnya tunbitu, karena ada huruf ba, maka suara nunnya dirubah dan diganti, dibalikkan menjadi suara huruf mim. Maka awalnya tunbitu dan ditandai di sini dengan mim kecil agar mim kecilnya mengganti posisi nun. Maka menjadi tumbitul sambil ditahan 2 harakat. Tumbitul ardu. Alif lam di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang dibaca dengan jelas dan tertulis dengan jelas dan berharokat pada lamnya. Kemudian al-ardu pada ra, ra-nya tebal, a-nya tipis, al-ardu, maka tumbitul ardu. Ardu min baquliha. Kemudian pada lafal huruf dad harus bedakan antara huruf dal dengan huruf dad. Jangan ardu, tapi ardu, do. Ardu mim baquliha. Kembali lagi di lafal mim baquliha ada nun mati bertemu ba, maka hukumnya sama, yaitu dengan tumbitu, yaitu iklab. Cara membacanya mengganti suara nunnya menjadi suara mim dan ditahan. Kemudian pada lafal baquliha ada bacaan qalqalah pada lafal huruf qaf yang disukunkan. Maka cara membacanya harus memantul dan tidak boleh menambah hamzah, yaitu mim baquliha. Pada lafal ha ada mad tabi'i. Kemudian pada lafal waqithaiha. Pada lafal sa hati-hati, pertama di dalam melafalkan huruf sa jangan dibaca dengan sa waqissa, tapi waqitha. Ujung lidah kita menempel dengan gigi dari atas agar sesuai dengan makhrajnya. Kemudian pada lafal sa'iha sendiri ada bacaan berupa mad wajib
muttasil ditandai dengan adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad atau adanya mad tabi'i yang bertemu hamzah pada satu kata, maka itu kita namakan dengan bacaan mad wajib muttasil. Panjangnya berapa harokat? 4 harokat. Kemudian balafal ha sampai dengan wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Di sini fathah bertemu alif mad tabi'i, fumiha ada mad tabi'i juga pada lafal fu bertemu waw, ha bertemu alif. Yang kedua selanjutnya wa adasiha, ha yang selanjutnya ada mad tabi'i, dan wa basaliha. Nah, ini hati-hati jangan sampai beda suaranya di antara mad tabi'inya, atau yang satu lebih panjang, yang satu malah lebih pendek. Tidak, misalkan wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Maka beda antara fu dengan si ha di sini dan ha yang di sini. Harus sama. Misalkan begini. Wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Harus sama. Kemudian ada tanda waqaf berupa salat. Maka tanda shad seperti ini kita ahsannya adalah lebih lanjut, tapi nggak apa-apa kalau kita mau waqaf. Kemudian qala atastabdiluna alladhi huwa adna. Lafal qala atastabdiluna. Lafal qala ada mad tabi'i pada lafal qa bertemu dengan alif, maka dinamakan dengan mad tabi'i panjang 2 harakat. Kemudian atas sin alirkan nafasnya karena dia sifat hamsnya, dan sofirnya ada sifat desisanya. Atas tabdiluna ada ba sukun, ini sebagaimana yang tadi pada lafal dal dan lafal jim dan qaf. Ini hampir lengkap di ayat ini, yaitu ada 4 huruf yang dia huruf qalqalah, kurang 1 yang belum ada huruf ta. Maka di sini banyak tidak boleh menambah hamzah dan harus mantul. Kemudian lafal luna ada mad tabi'i, ada dhamma bertemu dengan huruf waw. Kemudian alladzi huwa adna, di sini ada alif lam, alif lamnya alif lam syamsiyah atau bisa katakan juga alif lam lazimah karena dia tidak bisa dipisahkan daripada kata allazina. Allazi, maaf. Kemudian lafal zi ada mad tabi'i, kasrah bertemu ya. Kemudian adna, sama lagi ada huruf dal lagi sukun. Sebagaimana itu kita membacanya sama. Kemudian kita namakan dengan bacaan qalqalah. Adna billadzi huwa khair. Mad tabi'i pada lafal billadzi dan na, kedua-duanya panjangnya 2 harakat. Kemudian hati-hati dalam melafalkan zal, jangan dibaca dengan zai. Billadzi, itu salah, tapi billadzi huwa khair. Kemudian pada lafal khair ini ada bacaan madlin. Apa itu madlin? Madlin adalah bacaan ketika adanya huruf ya sukun didahului dengan fathah sebelumnya. Di sini kha pada harakat fathah, dan kemudian ada huruf yang diakhirkan dan dimatikan. Nah, inilah kita namakan dengan madlin, yaitu terjadi disebabkan karena adanya huruf ya sukun yang sebelumnya fathah bertemu dengan huruf yang dimatikan dengan sukun arid. Maka berapa panjang untuk madlin? Boleh 2 harakat, boleh 4, dan boleh pula 6 harakat. Maka boleh kita baca huwa khair 2 harakat, atau huwa khair, atau boleh 6 harakat, huwa khair. Kita ulangi. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan hukum tajwid baik part pertama ayat ke-61 pada surah Al-Baqarah. Baik, semoga ini bermanfaat. Mohon bantuannya teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.